Halal nggak? Ya ini murni halal. Cuma kalau di dalam pekerjaannya harus berbuat yang tidak dilegalkan di dalam syariat, nah itu jadi tercampur aja sih. Nggak jadi harus spontan. Cuman ya kalimat-kalimat Imam Ghazali itu wal kasbul haram langsung aja bekerja dengan pekerjaan yang haram. Kalau udah bekerja ya pekerjaan yang haram. Arahnya kemana kemarin yang kita jelas nggak tahu mau apa. Memang kalau menurut konsep Imam Ghazali cari halal yang murni itu kita jelaskan kemarin, ngambil ikan cuma di sungai bukan di kolam. Kalau bisa juga kolam orang, kolam kita mungkin aja di proses pembeliannya dari dulu mungkin ada orang yang ngambil secara semena-mena dijual. Jadi ada proses penggelapan dari awal. Nah kita mungkin tangan kesekian orang ini yang jual kepada kita. Dia beli sama yang untuk dia legal, secara fikih legal. Cuma kalau dirunut sampai atas tuh gak wajib juga kita kalau. Kan kalau kajian tasawufnya lain. Kalau kajiannya tasawuf kan pernah ceritakan ada ulama datang ke rumah orang di apa diajak jamuan makan, datang ke rumahnya. Berapa itu ngomong, rumah kau ini banyak cahayanya, luar biasa. Cuman kenapa yang ini aja yang gelap aku lihat? Hah? Ini satu tiang ini aja gitu loh. Gak ada cahayanya. Apa yang bercahaya? Cahayanya bukan cahaya lampu kayak gini yang bisa kita lihat. Karena dia tanya sama yang dia beli kayu itu dari siapa? Aku beli dulu dari bulan yang jelek. Kau pernah jual kayu gitu? Dapat dari mana? Aku beli sama bulan. Tanya lagi. Kau pernah jual ke bulan kayu? Oh iya kamu yang jual. Kau dapat dari mana? Dia aja ngambil dari punya tetangga. Kalau secara fikih itu gak wajib meneliti sampai katanya. Ada kajian tasawuf juga ada yang namanya sifat zuhud dan wara itu. Makanya mereka membatasi dari kepemilikan harta atau proses ini. Cuman yang menjadi tolak ukur untuk hukum agama itu kita. Makanya jangan tercampur aduk antara pemahaman fikih dengan tasawuf. Yang disebut syariah dulu baru tarekat, baru menggapai hakikat. Jadi pahami dulu fikihnya supaya halal dan haram itu udah ada dasarnya. Kalau tasawuf itu ada yang namanya rubah tarbih buat tarbih. Ya, mungkin menurut konsep Imam Ghazali yang sulit. Dan halal yang sulit itu kalau kita ambil ikan dengan tangan kita sendiri di sungai dan di laut. Kalau pakai jaring di rumah, atau proses ini dari mana? Halal murid, itu kan sulit ya. Cuma asyari ataku benar. Cuma praktiknya, memang gara-gara pernikahan banyak yang diutarakan para suami, para ayah itu ditekan dari tekanan anak dan istri, akhirnya dia melegalkan segala sesuatu. Karena muncullah gaji sedikit, kok kepemilikan hartanya di atas gajinya, padahal nggak punya usaha sampingan. Itu kan sangat berbahaya. Makanya kemarin didatangkan hadis di dalam afatnya pernikahan itu yang akan mencari harta dari jalur yang haram, bakal datang suatu zaman hancurnya agama seorang laki-laki itu di tangan ayahnya, anaknya, dan juga istri. Kenapa? Membebani dia sesuatu perkara yang dia itu tidak mampu. Akhirnya dia masuklah suatu jalan yang di jalan itu akan musnah, akan celaka, akan hancur agamanya. Dia akan menabrak norma-norma agama, tidak mengindahkan lagi peraturan agama untuk menghalalkan segala cara dengan dalih bahwasanya ini untuk menyenangkan anak dan istri dan yang lain sebagainya. Akhirnya kalau dia ada punya kekuasaan, ditekan orang, ambil pungli orang.
Akan contohnya. Baik. Wa ma idzan dhamma ila amril walad hajatu kasri syahwa li tawqani nafsi ila nikah nudhira. Adapun kalau di indhafa ila amril walad, faedah untuk pernikahan tadi kan dia cuma amril walad aja. Kalau syahwat dia bisa bendung. Kalau faedah pernikahan dia dua. Untuk anak yang untuk mendapatkan anak yang pertama, yang kedua untuk menstabilkan syahwatnya, dia nggak bisa bendung kalau nggak nikah. Bisa terjatuh, bisa dia perbuatan yang diharamkan, baik itu sekedar onani, masturbasi, ataupun bisa jatuh ke dosa besar lagi, lebih besar lagi di dalam lembah perzinahan. Kata Imam Syafi'i, haram itu di permulaannya aja kita lakukan akan merasa sulit. Orang yang pernah berzina, awal berzina yang berdebar-debar dia. Cuman dia sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu. Kalau udah nggak sholat itu kayaknya udah nggak ada rasa bersalah lagi. Minum-minuman keras, ada rasa berdebar-debar dalam jantungnya. Karena ini sesuatu yang bertolak belakang dengan hatinya, dengan akidahnya, dengan keyakinannya, dengan keimanannya. Cuman kalau kedua kali dia lakukan lagi, rasa debar-debar itu akan berkurang, maling begitu. Yang ketiga kalinya akan udah banyak yang hilang rasa berdebar-debar. Lama-lama dia bisa menikmatin dan nyaman. Yang puncaknya kalau dia menganggap sesuatu yang haram itu halal, itu udah murtad. Menganggap zina itu halal, murtad. Menganggap alkohol itu halal, murtad. Oleh itu. Makanya kita katakan, kalau mau maksiat pun harus tertib, harus ada adabnya. Ya, nggak ada adab apa ya? Aturan lah, kita nggak usah buat adab. Setidaknya ketika mau bermaksiat, kalau mau masih balik, ya masih mau putar balik, sadarin itu maksiat, tetap itu haram. Tetap meyakinin yang dia lakukan itu salah. Kalau orang melakukan kesalahan, cuman dia tidak ada perasaan melakukan kesalahan, dengan keyakinan itu benar. Orang yang membatasi interaksi dengan lawan jenis itu mungkin. Kalau masih berinteraksi enggak. Belum lama di mana ya, di universitas ya, mahasiswa sama mahasiswi berzina di kamar marbot masjidnya kalau nggak salah. Itu mahasiswa imam masjid situ hafal Quran. Beritanya seperti itu. 1-2 kali, berkali-kali mungkin yang terjadi kayak gini kasus. Sesoleh apapun, hafal Quran itu belum tentu dia paham agama juga. Kadang sibuk ngapal Quran, nggak ngaji kitabnya nggak terlalu tinggi biasanya. Kecuali dia udah ngaji, udah hatam banyak kitab baru ngapal Quran, itu udah ada ilmu dulu. Ada ilmu pun belum tentu bisa. Makanya di sini disebutin Imam Ghazali bukan masalah ilmunya yang tinggi, akan tetapi takwanya. Ilmu itu kalau diamalkan menciptakan takwa. Nah, pengamalannya siapa yang tahu? Jadi kita katakan ini bisa kalau dalam ilmu mantik disebutkan fahmu syai'in far'un an tasawwurihi. Kita memahami sesuatu itu adalah suatu cabang, suatu yang melalui proses penggambarannya. Kalau kita tergambar berarti paham. Kalau yang kita pahami cuma ibarat kalimat per kalimat aja, gambarannya nggak kegambar di dalam otak kita, berarti kita belum paham. Belum begitu paham, atau belum paham sama sekali. Nah, gambarannya yang gampang kalau dia membatasi diri dengan lawan jenis. Komunikasi, hubungan. Man kalau intens, tidak mungkin. Setakwa-takwanya orang. Setakwa-takwanya ulama dulu nggak pernah mau dia bersalaman dengan yang bukan mahram.
Dari zaman Nabi, Nabi pun menolak. Karena Nabi batal nggak bersalaman dengan, nggak batal kata ulama. Umat Nabi ke umatnya itu seperti orang tua ke anaknya, siapapun. Cuma Nabi Muhammad seumur hidupnya nggak pernah menyentuh kulit daripada perempuan yang bukan mahram. Nggak pernah. Oh, mengatasnamakan ustadz lah, santri lah, paham agama lah, oh. Itu bohong, bullshit, nggak mungkin. Tetap aja ada syahwat. Tetap aja koridor syar'i nggak boleh dilabrak. Atas nama oh ini wali lah, itu semua bullshit. Dulu di zaman Imam Syafi'i, beliau mengajar di masjid di Mesir, Masjid Amr bin As, nama masjidnya, Jami' Amr. Di sudut lain ada Sayyidatun Nafisah. Beliau ini Asy-Syarifah Al-Husaini. Terkadang setelah mengajar, beliau berdua itu terlibat obrolan. Masjid kan terbuka, nggak akal balik. Puncak khalwat yang dibolehkan itu seperti ini, kata imam, kata ulama. Berduaan begitu, cuman dalam masjid yang orang untuk keluar masuk, cuman dengan syarat laki-lakinya kayak Imam Syafi'i, perempuannya kayak Sayyidatuna Nafisah. Nggak pernah pegangan tangan, belum tentu juga kontak mata ketika berbicara. Nah, ini alim dalam bentuk yang sesungguhnya, gitu, yang mengamalkan. Jadi kalau keadaannya dia itu bisa membendung syahwatnya, aman dari zina. Zina perbuatan zina. Cuman untuk mata, pandangan, dia nggak melihat ke perempuan yang bisa membangkitkan syahwat. Fatarkun nikah aula. Untuk dirinya meninggalkan nikah lebih utama. Li'anna nadhara haram. Karena memandang itu hukumnya haram. Wal kasbu min ghairi wajhi haram. Dan mencari uang, harta tidak sesuai dengan konsep syar'inya, hukumnya juga haram. Sedangkan mencari harta itu terus-terusan. Di dalam maksiat, dia mencari harta yang haram, dia maksiat, makan haram untuk dirinya, kasih maksiat juga, makan haram untuk anak dan bininya. Wa nadhar ya wahyanan, adapun memandang kan terus-terusan, karena ada kerjaan lain juga kan. Wa huwa yakhussu, dan dosanya untuk diri sendiri, enggak juga untuk anak istri karena dia enggak nikah. Wa yansuri ma'ala qurbi, dalam waktu dekat hilang gitu. Wa nadhar zinal ain, walakin idza lam yusaddiqil qarib fa huwa ila al-aqrab min aklil haram. Dan memandang itu termasuk zina mata. Nah, zina mata ini kalau nggak diikutin oleh hati, itu untuk diampuni oleh Allah lebih dekat. Illa an yakhafa ila afdal nadhar ila ma'siyatil fard farju dzalika ila khawfi. Kecuali kalau pandangan ini lama-lama menyebabkan gangguan di dalam pikirannya, yang syahwatnya itu terus-terusan naik, yang ditakutkan suatu hari dia bakal berzina. Nah, ini maka afdalnya dia untuk menikah. Ya. Jadi yang kedua ini dia faedah untuk menikah, mendapatkan anak. Yang kedua untuk menjaga syahwat, yang membendung syahwat. Mudaratnya pastinya mencari harta, bisa melalui jalur yang haram dan menyibukkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Dilihat kata Imam Ghazali. Kalau dia ini zina aman nggak? Zina nggak aman. Karena takwanya dia kurang. Dan banyak interaksi sama perempuan misalnya. Nah, maka untuk dirinya afdal nikah. Kenapa? Karena zina ini haramnya jelas. Mencari pekerjaan itu nggak selalu haram. Kalaupun haram, yang zina ini dosanya lebih besar daripada kasbul haram. Nah, kalau dia takwanya kuat, dia berzina enggak, paling zina mata aja.
Nah, zina mata ini kalau nggak diperturutkan ke kemaluannya untuk berzina, maka untuk dia meninggalkan menikah lebih afdal. Kenapa? Alasannya karena kalau mencari harta itu terus-terusan. Dan dia ketika mendapat haram, makan haram untuk kalau udah menikah, makan haram untuk dirinya, untuk anak dan bininya, dosanya berantai. Dan kenanya ke dia semua. Sedangkan zina mata, dia cuman konsumsi dia sendiri itu dosa. Dan dosa mata ini kalau nggak diikutin oleh kemaluan, itu lebih gampang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keadaan yang kesekiannya. Wa idza thabata hadha fal halatu tsalitsa huwa an yaqwa ala qadd al basar walakin la yaqwa ala daf'i al afkar ash-shagila lil qalbi aw la bi tarki nikah. Dan amal qalbi. Selanjutnya lagi masih dilanjutan tadi. Dia zina aman, pandangan mata pun aman. Cuman ada pikiran-pikiran yang sering ganggu untuk menikah. Nah ini sama juga kata Imam Ghazali, lebih afdal dia untuk tidak menikah. Liana amal al-qalbi ilal afwi aqrab. Karena amalnya hati, perbuatan hati itu lebih gampang untuk dimaafkan. Wa inna ma yuradu, lebih dekat untuk dimaafkan. Ya lebih dimaafkan lah, gampang proses tobatnya. Wa inna ma yuradu faradul qalbi lil ibadah wala tatimmu ibadatun ma'al qasbil haram wa aqlihi wa it'amihi. Karena yang dibutuhkan kita itu mengosongkan hati, dikhususkan untuk ibadah. Dan itu tidak akan sempurna ibadah dengan memakan sesuatu yang haram, hasil dari pekerjaan yang haram. Tadi hadisnya ya, susah orang itu mau ibadah kalau memang yang dimakan itu sesuatu yang haram, pasti malas. Susah dia mau ibadat, benar-benar susah. Fahakadha yanbaghi an tuzana hadhil afad bil fawaid wa yahkam bihasabiha wa man ahata bihadha lam yashkal alayhi syai'un mimma nugila an salam min targhib nikah marratan wa ragbatin anhu ukhra idzalika bihasabil ahwal sahih. Dan beginilah kata Imam Al-Ghazali, maka ditimbang antara fawaid di dalam pernikahan sama afatnya. Wa yahkam bihasabiha, dan hukumnya akan diberikan tergantung timbangan itu. Timbangan itu lebih tarjih untuk menikah atau rojihnya untuk tidak menikah. Maka hukumnya bihasabiha, tergantung dengan timbangan tersebut. Barang siapa yang bisa menguasai ini, antara timbangan ini, maka lam yushkal alaihi syai'un, maka tidak akan menjadi sesuatu permasalahan. Dia tidak bingung. Sesuatu yang dinukil dari para salaf terdahulu, terkadang ucapannya itu nganjurin nikah, terkadang nganjurin nggak usah nikah. Kan zahirnya kontradiktif ya, walaupun dari dua orang yang berbeda, karena sumbernya sama-sama ulama, sama orang soleh, kan sumber dalilnya sama. Kalau satu nganjurin nikah, satu nganjurin nggak nikah, satu memilih nikah, satu memilih nggak menikah. Idzalika bihasabil ahwal sahih. Karena hal tersebut tergantung keadaan, semuanya benar, tergantung keadaan. Ada keadaan orang yang dia ini lebih bagus untuk agamanya nggak menikah. Dia lebih baik untuk agamanya, ada nilai lebihnya, imannya, takwanya kalau dia menikah. Maka yang menikah. Memang kebanyakan kaum muslimin menikah. Para nabi pun kebanyakan menikah. Terus disebutin, fa in qulta faman aminal afat fal afdal lahu takhalli lil ibadatillah awil nikah. Kalau engkau mengatakan orang yang aman dari afat mudarat menikah, fal afdal lahu takhalli li ibadatillah awil nikah. Afat pernikahan tadi mencari yang haram, dia enggak. Dia tahu cara mencari yang halal. Pastikan itu. Yang kedua, afat dari pernikahan itu dijelaskan, ditakutkan dia tidak sempurna untuk memberikan hak istri dan anaknya. Ini sulit ya kalau dia nggak belajar fikih. Kalau menjadi suami itu apa kewajiban suami? Harus kalau nggak gimana mau sempurna? Jadi dalam prakteknya,
suami itu nggak boleh menuntut kepada istrinya sesuatu yang bukan kewajiban dia. Istri juga kepada suaminya begitu. Nah kalau dua-duanya nggak tahu, memang nikah tanpa timbangan syar'inya ini sulit. Kan jadi jelas ya kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Orang yang pengen hidupnya bahagia di dunia harus punya ilmunya. Man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Ingin hidup bahagia di akhirat juga harus tahu ilmunya, harus punya. Man arada huma fa alaihi. Pengen hidup bahagia dunia dan akhirat, kuasain ilmu. Karena Imam Syafi'i itu madharul ilm kan. Orang-orang yang benar-benar berilmu. Baik. Wasabar ala akhlaqihinna. Kemudian takut tidak sabar atas perilaku perempuan. Perempuan itu mudah berubah moodnya ya. Karena memang hormon perempuan sama laki-laki ya beda ya. Ya. Dan ada perilaku laki-laki itu kalau dilakukan di hadapan laki-laki nggak senang laki-laki. Kalau perempuan nyaman aja. Begini. Nah ketika berumah tangga dengan orang yang lawan jenis serumah, akan beda perlakuan, akan beda sikap. Sabar nggak? Kalau takut nggak sabar, kan akan jadi caci maki, cuman pernikahannya isinya berantem. Jadi yang nulis bukan malaikat kanan, kebanyakan malaikat yang kiri di dalam pernikahan. Kan dosa jadi. Wahtimalil adhan min hunna. Yang terakhir dia afatnya itu adalah an yakuna ahlul walad syakiran, menyibukkan dari Allah. Baik. Nah kalau ada seorang dia ini kalau dia nikah, afat pernikahan dia bisa bendung. Orangnya sabar, dan itu terbukti. Terbukti. Dia punya ibunya kalau ceramah di rumah 24 jam non-stop. Kalau tidur pun pasti dimarahin mamanya. Adik-adiknya, kakak-kakaknya perempuan, tambah lagi. Dan dia bisa tertawa dengan segala caci maki itu. Berarti hidupnya udah terbiasa. Berarti udah ada praktek langsung. Ada orang dicaci maki, dia ketawanya itu natural. Memang benar-benar nggak sakit hati ya. Nah ini kalau nikah udah siap berarti kan? Ada yang belum siap. Ketika nikah, kurus badannya. Hilang memang raut badannya itu mukanya. Dan mukanya itu lebih tua dari usianya jadi. Karena tekanan batin ya, namanya orang tekanan batin. Ngembatin kata orang. Ya. Nah dia enggak, dia udah siap mental. Ilmunya dia udah pelajari. Jadi afat pernikahan insya Allah dia bisa hindari. Jadi murni yang terhimpun di dalam dirinya manfaat untuk menikah. Oke, yang ditanya. Bukannya afdalnya dia itu at-takhalli lil ibadatillah, mengkhususkan dirinya untuk memperbanyak ibadah. Awin nikah ditanya. Bagusnya itu dia udah fokus ke ibadah aja. Atau nikah. Kalau nikah kan nggak bisa ibadah terus. Ada waktunya untuk kerja kan. Nah, karena suami ada kewajiban nafkah untuk anak dan istri. Orang tua juga tetap harus bisa bagi itu. Nah kalau dia milih nggak nikah walaupun kerja nggak mesti harus diforsir. Karena kewajiban paling orang tua aja. Kalau masih ada, kalau nggak ada ya udah untuk dirinya sendiri. Jadi bebas mau ibadah, mau pergi pengajian sini, mau pergi pengajian situ, mau itikaf di masjid sini, mau tahajud, mau baca Quran seharian, bebas. Fa'agulu. Maka kata Imam Ghazali dijawab, yajma'u bainahuma. Dihimpun di antara kedua. Lianna nikah. Takhalli untuk ibadah juga, nikah juga. Jadi nikah sambil ibadah. Gitu. Jawabannya Imam Ghazali. Lianna nikah, karena pernikahan, karena menikah. Laisa mani'an minat takhalli lil ibadatin. Bukanlah sesuatu pencegah untuk takhalli. Takhalli ini memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah min haitsu innahu adlun.
dari segi dia itu akad. Nah, ulama ini ada dua terminologi untuk pernikahan. Nikah itu apa yang ijab qabul itu yang akad, itu yang nikah. Atau wata, berhubungan badan. Itu yang disebut nikah. Itu panjang lebar lah. Di kitab fikih biasanya dijelaskan. Walakin, akan tetapi, min haitsul haja ilal kasbi. Dari segi kebutuhan untuk kasab, bekerja. Itu nafkah tadi. Fa'il qadara alal kasbil halal. Cari pembahasannya ya, rekreasi lah. Ada rasa penat. Baik. Jadi kata Imam Ghazali, nikah itu nggak selalu dianalogikan bukan ibadah, bukan berarti nikah itu mencegah untuk ibadah, bisa. Fa in furida kaunuhu mustaghriqal awqat bil kasbi, kalau seandainya waktunya itu habis untuk kerja, hatta la yabqa lahu waqtun siwa awqatil maktubah, sampai tidak tersisa untuk dirinya melainkan waktu sholat 5 waktu, wa naum, dan untuk tidur, wal akal, waktu makan, wa qada'il haja, untuk mandi, untuk kamar mandi, ke toilet. Fa in kana ar-rajulu mimman la yasluku sabilal akhirah illa bis salatin nafilah wal hajj wa ma yajri majrahu. Kalau seandainya dia ini adalah seorang lelaki yang memang tidak menapaki jalur akhirat itu kecuali dengan sholat aja, kecuali dengan sholat sunnah atau haji, wa ma yajri majrahu min al-a'malil badaniyah, atau hal-hal yang sejalur dengan ini daripada ibadah badaniyah, ibadah badan. Fan nikahu lahu afdal. Ibadah itu kan ada badaniyah, ada qalbiyah, ada yang hati. Maka untuk nikah untuk dirinya afdal. Lianna fi kasbil halal, karena di dalam mencari rezeki yang halal nih yang perlu dipahami. Wal qiyam bil ahli, dan dia memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami, ya kan, memberikan nafkah kepada anak istrinya, memberikan perilaku yang baik, muasyaratan bil ma'ruf, wasa'i, dan berupaya fi tahsilil walad, di dalam memperoleh anak, wasabr, dan bersabar ala akhlaqin nisa, atas perilaku perempuan, anwa'an minal ibadah. Ini adalah berbagai macam jenis macam ibadah. Jadi ibadah itu bukan ibadah badaniyah aja. Yang kebanyakan orang awam cuman mendefinisikan ibadah hanya dalam bentuk-bentuk yang disebutkan tadi. Kata Imam Ghazali, ini pun ibadah. Bahkan dalam hadis sahih, nafkah yang diberikan oleh seorang suami, seorang ayah kepada anaknya, itu adalah ibadah. Sedekah. Sedekah keluar? Enggak. Sedekah ke istri. Itu ke media sosial ya. Sedekah ke masjid? Enggak. Sedekah ke anak yang disilang kalau ke masjid. Sedekah ke anak, sedekah ke istri. Sedekah itu. La yaksuru fadluha an-nawafilil ibadat. Ini tidak kurang keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Tetap dapat. Wa in kana ibadatuhu bil ilmi, itu kalau ibadahnya cuma ibadah badaniyah aja. Kalau ibadahnya dia itu dengan ilmu, dengan fikir, yaitu berfikir tadi tafakkur, wasairil batin, dan dengan ibadah batin yang di dalam dirinya, wal kasbu yushawwishu alaihi dalika, kalau dia kerja akan bisa ya, akan merusak karena bagian fikir itu kan ke otak ya, otak itu konsentrasinya lagi enak-enak baca kitab, tahu-tahu istri ceramah di samping, bacanya itu 1 jam nggak lolos 1 baris, itu balik ke situ aja karena pikirannya terganggu. Ini adalah ibadah-ibadah yang membutuhkan fokus. Mencari ilmu itu kan ibadah yang paling afdal. Proses mencari ilmu itu membaca, ngaji. Okay. Al-Imam Al-Ghazali dengan umurnya nggak sampai 50, dia mampu menulis kitab yang kitabnya itu sangat bagus, kata ulama,
Padahal beliau menuntut ilmu baru umur 18 tahun baru belajar agama. Kalau dia nikah nggak mampu pasti. Belum anaknya ngompol minta dicopokin, istrinya lagi capek. Belum lagi istrinya yang lagi bad mood, kadang sampai seminggu. Ini tekanan pula. Tahu-tahu muridnya udah datang mau ta'lim sampai libur. Kenapa? Ya, ada perkara yang sangat genting ya, Pak. Yang nggak mau dia ngomongin. Pernah ada tekanan di rumahnya. Inilah Imam Nawawi memilih tidak menikah. Gitu ya. Ini jadi dirinci lagi oleh Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali nggak ngomong itlakan nikah itu afdal, nggak nikah itu afdal. Tergantung kebutuhannya, tergantung manfaat yang dia peroleh bakal ketika menikah. Kalau nikah bakal nyanyain anak bini, karena dia memang orangnya bangsa nggak peduli, orang tua aja nggak dipeduliin, apalagi anak orang lain yang dinikahin, yang jadi istrinya sekarang, atau anak sendiri. Berapa banyak orang yang habis bercerai ya tahu masih di dalam rumah tangga, anak istrinya nggak dikasih nafkah sendiri. Dosa nggak? Dosa. Nah, jadi orang yang cerdas itu orang yang sebelum berperang dia sudah bisa memetakan medan peperangan, sudah siapkan segala taktiknya. Ini yang sedang dibicarakan Imam Ghazali. Peperangan yang terbesar itu memang dalam rumah tangga. Perang terus, kan banyak yang perang. Perang nyata. Cuman kalimatnya Imam Ghazali itu, menikah itu tadi bukanlah sesuatu pencegah untuk ibadah, bukan. Cuman memang ada hal-hal ibadah yang bisa dilakukan di dalam pernikahan, ada yang mungkin nggak bisa secara utuh, bukan nggak bisa sama sekali, kayak ibadah mencari ilmu tadi, bukan berarti nggak bisa, bisa. Tergantung kondisinya. Ini paling kondisi terburuknya begitu. Cuman ada nggak? Pasti ada. Kalau di dalam pernikahan pasti ada, nggak mungkin nggak bisa. Ya. Makanya kalau Ustadz ngajar, kok kajiannya kayak nggak nambah-nambah, masih diulang atau ucapannya itu. Kan dia nggak murojaah itu. Kenapa? Istrinya pada ngamuk pada saat itu. Jadi dia nggak bisa. Toko ceramahnya nggak enak. Mungkin ada gangguan pemikiran pada saat itu. Wasairil batin fatar nikah afdal. Maka kalau ibadahnya tadi melalui fikir, ilmu dan yang lain, untuk tidak menikah dia afdal. Baik, fa'in kulta, kalau engkau mengatakan falima taraka Isa ala nabiyina wa alaihi salam an-nikah ma'a fadlihi. Kalau begitu kenapa Nabi Isa meninggalkan memilih untuk tidak menikah? Ma'a fadlihi, padahal nikah itu ada keutamaannya. Wa in kana al-afdal at-takhalli li ibadatillah. Kalau seandainya afdal itu, nih Imam Ghazali begitu tuh. Beliau mengemukakan metodenya di dalam Ihya Ulumuddin. Dia membeberkan suatu permasalahan. Begini yang benar. Entar beliau sendiri yang bantah dengan pernyataan itu. Jadi penjelasannya beliau berikan bantahan di bawahnya dari sanggahan. Dari sanggahan itu beliau berikan jawaban lagi dari sanggahan. Kalau seandainya, kalau engkau mengatakan, jadi kan lagi ngomong, ada yang Imam kalau begini gimana? Dijawab. Cuman karena beliau main sendiri, nggak ada lawan mainnya di dalam. Kalau seandainya engkau mengatakan, kalau seandainya nikah, ini lebih kacaunya, dua-duanya. Kalau seandainya nikah itu, kenapa Nabi Isa meninggalkan untuk menikah? Karena kan Nabi ini nggak ada permasalahan dengan akad pernikahan. Sedangkan manfaat bakal terhimpun di dalam dirinya. Satu. Yang kedua, kalau seandainya walaupun afad itu nggak ada, fawaid terkumpul di dalamnya, kenapa nggak takholli lil ibadah aja, mengkhususkan waktu untuk ibadah? Kalau seandainya mengkhususkan waktu untuk ibadah, fali mastaghfara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal azwaj. Kenapa Nabi Muhammad memperbanyak menikah malahan?
Nah, ini pertanyaannya berat ini. Fa'lam, ketahuilah kata Imam Ghazali. Annal afdal al-jam'u bainahuma fi haqqi man qadara alaih. Al-afdal, ini pertanyaannya bukan ke manusia biasa ini. Bukan ke ulama, bukan ke salihin. Para nabi yang dijadikan contoh. Kenapa mereka memilih begini? Ngomentarin orang yang biasa sama orang yang luar biasa agak susah. Agak jauh beda. Ini salah-salah komentar kan dosa. Jadi disinilah kecerdasan diuji oleh narasumbernya. Maka Imam Ghazali mengatakan sungguhnya afdal al-jam'u bainahuma, menghimpun antara keduanya fi haqqi man qadara alaih, bagi orang yang mampu untuknya. Wa man qawiyat munnatuhu wa alat himmatuhu wala yashghuluhu 'anillahi syagil. Orang yang kuat semangatnya, tinggi semangatnya, fala yashghiluhu 'anillahi syagil, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menyibukkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa rasuluna alaihi salatu wasalam, nabi kita, rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhadha bil quwwah, dia mengambil jalan dengan yang paling sulit. Wa jama'a baina fadlil ibadah wan nikah, beliau menghimpun antara keutamaan ibadah dan nikah. Falaqad kana ma'atis'i minan niswati mutakhalliyan di ibadatillah. Beliau mempunyai 9 istri, cuman tetap ibadahnya itu dalam taraf yang maksimal, nggak ada yang bisa ngalahin. Sampai Sayyidatuna Aisyah dalam hadis yang masyhur ya Rasulullah, telah diampunin ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar dalam surah Al-Fatih. Kenapa engkau masih berdiri di dalam tahajudmu sampai tawarrama qadamaik, sampai bengkak kakimu itu, saking lamanya berdiri? Baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, surah An-Nisa, Al-Maidah, surah-surah yang panjang. Jawaban Nabi, wahai Aisyah, apakah salah aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Ini contoh ibadahnya. Ente punya 1 istri ketekan, Nabi 9. Ente punya 1 istri, harta berlimpah, 4 istri, 1 istri dikasih fasilitas rumah dengan semua yang nikah. Kata istri, nikah lagi nggak apa-apa. Aku udah sibuk dengan dunia aku. Asalkan transferan lancar, aman. Nabi nggak punya duit. 9 istrinya. Kalau orang yang waras, yang udah menikah, dengan kemiskinan seperti itu, Nabi memiliki 9 istri. Setaat-taatnya istri kan ada 2, puncaknya ada 2 kelompok ini. Di dalam istrinya Nabi itu, ada 2 kubu. Kubu Sayyidatuna Aisyah sama Sayyidatuna Hafsah. Ribut. Jadi ada 2 koalisi terbentuk di situ. Dan Nabi urusannya bukan mengurusin istri ini aja. Ngurusin apa? Negara semuanya. Bukan umat 1-2 orang, enggak. Negara semua. Perkara yang kecil pun Nabi yang selesaikan. Bayangkan, di dalam kesibukan yang begitu luar biasa, ada dana nggak duit? Nggak ada, nggak digaji. Karena Nabi sebagai kepala agama, kepala negara juga. Mempunyai 9 istri. Dana nggak ada. Itu namanya akhadha bil quwwah Nabi. Nabi benar-benar mengambil tantangan yang terbesar. Cuman jauh dari itu, bukan keinginan Nabi juga menikah. Itu wahyu memang Allah yang perintahkan. Jadi ketika ada puncaknya Nabi mau diperintahkan di dalam Al-Quran itu untuk menikahi Zainab binti Jahsy yang merupakan sepupu Nabi sendiri, dan Nabi nikahkan kepada mantan anak angkatnya Nabi. Pada saat itu statusnya masih anak angkat. Yang anak angkat itu di zaman jahiliyah sama persis seperti anak kandung. Jadi istrinya nggak bisa dinikahi, mantan istrinya pun nggak bisa dinikahi. Turunlah ayat ini untuk menghancurkan
kebiasaan itu. Jadi dibedakan antara anak angkat dan anak kandung. Dan ini istri yang kelima. Nabi diperintahkan. Ada seperti Nabi itu mau menolak. Langsung ditegur oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Itu sudah kita ceritakan ya di pembahasan Sirah Nabawi. Tentang kenapa Nabi istrinya banyak. Jauh dari itu juga Nabi memang nggak bisa menolak satu. Nggak bisa menolak. Cuman ya itu perintah agama. Nabi jalankan. Baik. Sayyidina Umar bin Khattab terkenal seorang yang tegas. Cuman di rumah sering dimarahin juga sama istri. Ya kalau kita ya bukan siapa-siapa, jadi dimarahin, anggap aja sarapan. Cuman bagus gak istri yang sering ngomel-ngomel? Enggak lah itu. Gak usah. Makanya kata Nabi, perempuan banyak masuk neraka. Alasannya kenapa? Tidak mensyukuri nikmat memiliki suami. Kata Habib Salim, perempuan itu kadang-kadang si suami buat kesalahan 1000 kebaikan suami dia lupakan. Sampai-sampai ngomong dalam pernikahan, aku nggak pernah satu kali pun kau berbuat baik kepada diri. Maka baik. Nah, kalau orang yang mau nikah harusnya kan dia jangan bayangkan perempuan itu seperti laki-laki. Dia akan mendapatkan perilaku yang berbeda. Sering kita katakan, laki-laki sama laki-laki kalau ngomong nggak kontak mata ya biasa, malah risih kalau kontak mata. Sambil makan, sambil nyender, dengerin ya ngomong kan pakai telinga. Perempuan nggak ngerti itu, dia dengar itu pakai telinga sama mata juga, harus kontak mata. Dan dia merasa tidak dihargai. Nah kalau laki-laki masih keras pengen perilaku seperti laki-laki, perempuan juga pengen disikap. Inilah yang banyak kekecewaan. Selama kehidupan itu menjadi sulit. Kekecewaan itu kebanyakan datang karena kita terlalu berlebih di dalam pengharapan. Ya, terlalu banyak berharap. Jadi menikmati yang nggak pernah berharap kepada makhluk, hanya berharap kepada Allah. Enak. Punya suami kewajibannya ini, punya istri kewajibannya istri. Dia nggak berharap pada istrinya melaksanakan kewajiban. Arti nggak berharap tuh nggak masalah udah. Yang penting kewajibannya dia tuntaskan. Kalaupun kecewanya nggak fatal, nggak seperti orang yang ekspektasinya ketika menikah harus begini dan harus begitu. Nah itu fatal. Orang ketika usaha termakan omongan orang, kalau usaha ini pasti dapat hasil gini, termakan nih, teriming-iming lah, wah ini kaya lah. Tahu-tahu ketika dalam usahanya gagal total, bukannya dapat untung, hutang di mana-mana. Ini bukan lagi kecewa, malahan stres ya. Kalau kita itu tidak terlalu berlebihan di dalam berharap, hidup kita enak. Ini kunci kesuksesan sebenarnya umum dalam rumah tangga ataupun yang lain. Jangan terlalu banyak berharap kepada siapapun, tanpa terkecuali. Mau orang tua, mau anak, mau istri, mau saudara, mau keluarga, mau teman dekat, jangan perlu. Karena manusia, puncak maksimal yang bisa dilakukan oleh manusia itu adalah mewujudkan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah di dalam surat At-Takwir. Dia mau mewujudkan keinginannya pun nggak bisa lagi keinginan orang lain. Inti berharap bergantungkan harapan kepada dia. Itu konsep berpikir yang salah. Ketika udah salah, ya terimalah kesalahan demi kesalahan di dalam kepahitan kehidupan. Gitu kan. Baik. Selanjutnya, wa kana qada' al-watar bin nikah fi haqqi ghaira ma'na. Kama la yakunu qada' al-haja fi haqqi al-mashghulin. Bitadbir ad-dunya mani annahum an tadbir. Dan qada' al-watar, ya menyalurkan syahwat di dalam pernikahan fi haqqihi ghaira mani. Di dalam Nabi itu untuk Nabi tidak dicegah, boleh berhubungan badan.
Kama la yakunu qada'ul haja fi haqqil mashghulin bitadbir ad-dunya mani'an lahum an tadbir. Sebagaimana la yakun, tidak menjadi qada'ul haja fi haqqil mashghulin bitadbir ad-dunya mani'an lahum an tadbir. Orang yang ketika dia ada pekerjaan duniawi dia berhubungan badan, kacau nggak pekerjaannya? Enggak. Ya habis berhubungan ya kerja aja lagi. Tidak, bukan suatu pencegah maksudnya. Begitu juga di dalam ibadah, bukan suatu pencegah. Hatta innahum yashtaghiluna fi dhahir bi qada'il haja wa qulubuhum mustaghribatun bihimamihim ghairu ghafilatin an muhimmatihim. Ini puncaknya. Ada orang ketika berhubungan badan pun dia ibadahnya tetap lancar. Tidak terputus lah keterikatan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang udah. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'uluwi darajati